Hai semua, ketemu lagi di channel Masak Lina Puspitasari. Di video kali ini, yuk kita bongkar resep kue nona manis yang mantep banget buat jualan atau isian snack box. Hanya pakai 1 butir telur. Cara buatnya gampang, cuma diaduk-aduk aja. Jadi langsung aja yuk kita ke cara membuatnya. 1 butir telur kita campurkan dengan gula pasir lalu diaduk sampai tercampur rata. Selanjutnya ini aku masukkan santan lalu diaduk sampai tercampur sambil masukkan tepung terigu yang dimasukkan secara bertahap sambil terus diaduk. Ini sudah tidak ada tepung yang bergerindil, sudah tercampur rata, bisa kita sisihkan dulu. Lanjut kita bikin untuk adonan yang kedua. Siapkan pan, masukkan 2 sendok makan tepung maizena. Masukkan juga jus pandan. Di sini aku pakai pandan asli ya bun. Jadi biar nanti kuenya lebih harum dan enak. Kalau teman-teman gak punya dan mau beli, linknya sudah aku sematkan di kolom deskripsi ya. Kalian bisa cek. Kompornya masih dalam keadaan mati, ini diaduk dulu sampai tercampur rata, baru nyalakan kompornya, masak pakai api sedang cenderung kecil aja sambil terus diaduk sampai mengental seperti ini. Oke teman-teman, ini sudah matang ya, kita angkat dulu, langsung aja selagi panas kita bisa campurkan ke dalam adonan yang pertama. Ini diaduk sampai semua bahannya tercampur rata. Kalau sudah tercampur, kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita bikin untuk fla santannya. Di sini aku pakai 2 sendok makan tepung beras yang ditambahkan dengan sejumput garam. Masukkan juga santan dan 1 sendok makan gula pasir. Ini kompornya belum nyala ya bun, kita aduk dulu sampai tercampur rata, baru nyalakan kompornya, masak pakai api kecil aja sambil terus diaduk sampai matang dan mengental seperti ini. Kalau sudah matang bisa kita angkat dan masukkan ke dalam botol biar nanti cara pengaplikasiannya lebih mudah. Langkah selanjutnya, tuang adonan hijau ke dalam cetakan yang sudah dioles dengan minyak. Jangan lupa sebelum dituang adonannya diaduk terlebih dahulu ya. Untuk cetakannya aku pakai cetakan icing atau cetakan kue talam ukuran kecil 5 cm. Kalau teman-teman lagi cari atau mau beli, kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi ya, sudah aku sematkan juga. Diisi cetakannya jangan sampai terlalu penuh karena nanti kita tambahkan adonan putihnya ya. Nah sekarang kita tuang adonan putih di tengahnya dengan cara seperti ini ya. Hati-hati ya teman-teman, adonan putihnya masih panas.
Kalau teman-teman gak punya botol, kalian bisa pakai plastik segitiga. Tetap hati-hati karena adonan putihnya panas sekali. Di proses ini teman-teman sudah bisa panaskan kukusannya, jadi begitu selesai kita cetak kuenya bisa langsung kita kukus tanpa menunggu lama. Kukusannya sudah panas, beruap banyak dan airnya sudah mendidih. Ini bisa langsung kita kukus selama 15 menit pakai api yang kecil aja ya teman-teman. Setelah 15 menit dikukus, kuenya sudah matang dan ini wangi banget. Tunggu sampai kuenya dingin ya, baru kita keluarkan dari cetakan. Cara mengeluarkan kuenya juga mudah banget ya, kalian bisa lihat cara aku mengeluarkannya. Sebelum dikeluarkan pastikan untuk adonan putihnya sudah mengeras ya teman-teman. Jadi nanti saat dikeluarkan kuenya tidak luber. Ini enak banget, kuenya lembut dan pastinya wangi banget. Satu resep hasilnya jadi 35 buah kue, lumayan banyak ya. Cocok buat ide jualan atau isian snack box, tinggal kalian kemas aja pakai mika plastik atau disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Saking enaknya kayaknya makan satu aja kurang deh. Teman-teman wajib juga ya coba di rumah. Untuk cemilan atau sajian arisan di rumah juga oke banget nih. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau aku update video terbaru. Sampai ketemu di videoku selanjutnya.